Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Kaum muslimin muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada satu saat Ali karamahullah berserta istrinya Fatimah dia datang berkunjung ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami lihat, kata Ali, beliau sedang menangis. Rasulullah sedang menangis. Lalu saya bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Jadi Fatimah istrinya atau anak baginda Rasul, istri Ali alaihi karamahullah wajhah, itu berkunjung ke rumah Rasul. Kemudian sampai di rumah Rasulullah, dilihat Rasulullah itu menangis. Lalu beliau bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Silahnya tak ada masalah. Kalau menangis saja, apa yang ditangiskan ini? Jelaskan kepada kami. Lalu beliau menjawab, ya Aliyu, lailatan usriya bi ila samai. Hai Ali, pada malam Isra dan Mi'raj, aku diangkat ke langit. Kemudian ra'aitu nisa'u ummati, aku melihat perempuan-perempuan yang umatku. Kata Rasul, aku melihat umat-umatku yang perempuannya. Yu'azzabna anwal azab, diazab oleh Allah dengan bermacam-macam azab. Fabakaitu mimma ra'aitu min siddati azabihinna, makanya aku menangis karena terlalu berat azab yang diderita oleh perempuan-perempuan umatku. Nah ini mungkin kita tidak tahu apa masalahnya ini, terutama kaum ibu ini. Apa yang menyebabkan baginda menangis melihat umat-umat yang perempuan itu diazab terlalu berat azabnya oleh Allah. Ra'aitu nisa'u ummati yu'azzabna anwal azab. Fabakaitu mimma ra'aitu min sayati azabihinna. Yaitu aku melihat umat-umatku diazab dengan bermacam-macam siksaan. Macam-macam siksaan. Fabakaitu mimma ra'aitu, maka menangis aku melihatnya min syiddati azabihinna, karena terlalu berat azab yang diderita oleh kaum perempuan itu. Ya kaum perempuan itu yang umatku, umat Islam. Umat-umatku. Ra'aitu yang kedua, ra'aitu amra'atan. Aku melihat perempuan-perempuan mu'allaqatan, yaitu digantung rambutnya. Yu'la dimauha, yaitu mendidih utaknya. Utak ini mengelegak nih, bergurak utaknya nih. Digantung rambutnya perempuan tuh, itu terlalu panasnya sehingga menggelutak otaknya nih bergurak ini, menggelegak ini. Kemudian wara'aitu amra'atan, aku melihat umat-umatku yang perempuan. Mu'allaqatan bilisaniha, digantung lidahnya. Lidahnya diangkat, ditarik, lidah perempuan itu digantung. Wal hamimu yusibu fi khalqiha, dan air panas dituangkan pada tenggorokannya, dituangkan. Lidahnya digantung, ya. Kemudian ditumpahkan dengan air panas. Kalau air panas di neraka itu bapak-bapak dan ibu-ibu tak sama dengan air panas di dunia ini. Kalau panas di dunia ini, ibu-ibu dibandingkan dengan panas yang di neraka, sama air panas di dunia diganding dengan air es. Air es itu kira-kira dibanding air panas, mana yang panas? Tentu lebih panas air panas itu daripada es. Air dunia itu disamakan sama dengan air es dinginnya. Kalau dibandingkan, begitulah panasnya api air panas api neraka itu. Kemudian yang ketiga, wara'aitu amra'atan,
Aku melihat perempuan-perempuan dari umatku mu'allaqatan bilisaniha wal hamimu, air panas yusibu fi khalqiha, dituangkan di tenggorokannya nih. Kemudian waraitu amratan, aku melihat pula perempuan-perempuan dari umatku. Ini umat Rasul aja yang dilihat nih. Qad sudda rijalaha ila sidyaha wa yadaha nasiyatiha. Aku melihat sesungguhnya perempuan-perempuan dari umatku, yaitu diikat kakinya diikat nih. Kaki perempuan itu diikat, rijlaha ila sidyaha, kepada teteknya nih, diangkat kakinya ditetekkan, digantungkan tetek dari kaki, diikat, digantungkan ke teteknya. Kemudian wayadaha ila nasiyatiha, dan dua tangannya di ubun-ubun, tangannya begini, tangan ditaruh ubun-ubun, kakinya ke teteknya. Ini perempuan-perempuan dari umatku, kata Nabi. Kemudian waraitu amra'atan, aku melihat pula perempuan-perempuan dari umatku mu'allaqatan bisidyaha qad sullitat alaiha al-hayatu wal aqaribu. Aku melihat perempuan-perempuan umatku digantung teteknya yang digantung ini. Kemudian qad sulitat alaihal hayatu wal ahyatu wal aqaribu, digigit oleh ular dan kalajengking. Itu perempuan-perempuan itu digantung teteknya, ya. Kemudian dia digigit oleh ular dan kalajengking. Kemudian waraitu amratan, aku melihat pula perempuan-perempuan dari umatku. Apa yang dilihat? Ra'suha ra'sul khinzir, itu kepalanya kepala babi. Kepalanya seperti kepala babi. Wa badanuha badanu himar, badannya adalah badan himar, itu keledai. Kepalanya seperti kepala babi, badannya seperti badan keledai. Kemudian alaiha alfi launin min azab, kemudian dia diterima bermacam-macam azab yang diberikan Allah kepada orangnya, pada perempuan yang seperti ini. Bermacam-macam azab yang ditimpakan kepadanya. Kemudian waraitu amra'atan, aku pula melihat, kata Nabi, perempuan-perempuan dari umatku ala suratil kalbi, itu rupanya seperti anjing. Lah, wan naru tadkhulu min fiha, api neraka dimasukkan di mulutnya. Kemudian masuk mulutnya, wa takhruju min duburiha, dan dikeluarlah di duburnya. Masuk di mulut, keluar di duburnya. Itu api tadi. Wal malaikatu yadribuna ra'suha, yaitu malaikat memukul kepalanya. Kepala perempuan ini tadi dipukul bi maqami minan nar, dengan pentungan-pentungan daripada api neraka. Banyak betul azab yang perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini apa kira-kira pekerjaannya? Maka azab siksa yang sangat berat diterima oleh perempuan-perempuan ini. Baqamat Fatimah Zahra, setelah mendengar itu berdirilah Fatimah Zahra, anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Ali alaihissalam, istri Ali karamahullah wajhah. Wa qalat, dan berkata, ya habibi, hai kekasihku, wa qurrata ayuni, dan penyejuk mataku, maka na'amaluha ulai, itu apa pekerjaan orang-orang itu, kira-kira apa yang dikerjakan, hatta waqa'a alaihimul azab, hingga dihukum dengan bermacam-macam azab. Apa yang dilakukan oleh perempuan kira-kira sampai azab begitu berat yang diderita oleh perempuan-perempuan itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammal mu'allaqatu bi syi'riha, adapun perempuan yang digantung dengan rambutnya tadi, fa innaha kanat la tughatiya sya'raha minar rijali, yaitu tidak menutup kepalanya waktu berjalan sehingga dilihat oleh laki-laki. Nih, kita kalau sekarang ini bapak melihat, kita memang kita kain gitu.
Kalau kita melihat perempuan ada rambut dan dibelang hitam, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, di macam-macam. Sebenarnya rambut itu aurat, tidak boleh ditutup. Aurat perempuan itu bapak-bapak seluruh badannya, terkecuali muka dan telapak tangan. Itu aja yang boleh keluar, Pak, muka dan telapak tangan. Selain daripada itu tidak boleh dilihatkan kepada orang lain. Kalau kepada suaminya boleh aja, tidak ada masalah dia. Ini kepada orang lain. Jadi kalau kita melihat perempuan-perempuan ini, udahlah celananya kentat-kentat, lututnya dikoyakkan pula, punggungnya ditambal lagi dengan anduk, macam-macam. Pergi ke pasar, matanya di bulu mata dibasuh, digunting, disepidol nih. Kemudian bapak-bapak dan saudara, dia berjalan di pasar, dia lupa, dia tidak tahu bahwa rambut itu adalah aurat wajib yang tutup. Tapi kadang-kadang perempuan itu rambutnya itu, Pak, kadang tomboy pula kayak laki-laki rambutnya. Nabi Ayub alaihi salam, waktu istrinya, yaitu siapa nama istri, lupa saya ya, istri Nabi Ayub nih ya. Jadi pergi ke pasar itu menjual rambutnya, Pak. Begitu pulang ditanya oleh Ayub, di mana kau dapat duit? Kita tidak ada usaha apa-apa, aku sakit parah nih, tidak ada makanan apa-apa. Tapi kau hari ini membawa makanan pulang, dari mana kau dapat? Kata Siti, apa nama istrinya lupa saya. Aku menjual rambutku, rambut aku ini aku jual. Menangis si Ayub. Nabi Ayub menangis melihat istrinya menggunting rambutnya, mencukur. Aku jual ini karena aku belikan dengan makanan untuk memberi kau makan. Apa kata Ayub? Kalau aku sehat nanti kau aku pukul 100 kali. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa rambut perempuan tidak boleh dibuka-buka, ditutup, Pak. Ditudung-tudung ini kadang-kadang perempuan tuh malu dia. Pakai jilbab malu dia, baru rambut dibuka aja. Dia lupa bahwa itu azab yang akan diterima nanti. Itu azabnya apa? Yaitu mu'allaqatu bi syi'riha fa inha kanat tughatiya sya'raha minar rijal. Yaitu sesuatu digantung orang tadi karena bi syi'riha dengan rambutnya, fa innaha kanat la tughatiya sya'raha min rijal. Tidak menutup rambutnya ini daripada laki-laki lain. Memang ditihankan, Pak, mementingkan kepada orang lain. Rambut aku ini bagus ini. Sebenarnya tidak boleh. Tutup, pakai jilbab dia ke pasar. Nah, tapi kita melihat sekarang ini. Jadi bagi kita yang punya anak-anak, ya kita berilah peringatan. Alhamdulillah saya lihat anak-anak kita sini baik mulai dari SD, apalagi itu di MDA, MTS, MIN, dan sebagai sampai ke SMP, sampai ke SMA, semua pakai kerudung ini ke sekolah. Kalau dulu saya lihat anak-anak SMP ini, kalau yang laki-laki pakai celana pendek aja itu, di atas lutut. Sekarang semua celana panjang, mulai dari SD aja, dari PAUD aja udah mulai diatur. Alhamdulillah, mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, itu akan berkelanjutan. Tidak ada lagi perempuan-perempuan yang mengeluarkan rambutnya. Fa amal mu'allaqatu bilisaniha fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Ada pula yang perempuan itu yang digantung, yaitu lidahnya digantung tadi. Kemudian sehingga mengelegak otak ini, apa kira-kira masalah apa pekerjaan perempuan ini? Fa innaha, sesungguhnya perempuan itu kanat tu'zi zaujaha, yaitu menyakiti hati suaminya. Bememai di rumah, balik laki-laki dari kerja dari mana, di rumah bememai. Sebenarnya istri ini tidak boleh memarahi lakinya. Dia pembantu cuma. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu orang nomor 1 di rumah itu. Presiden di rumah itu laki-laki itu. Istri itu jangan pula dia marah, dia pula ngatur rumah tangga. Kadang-kadang laki suruh belanja ini beli ini, minta duit paksa. Nah ini tidak boleh. Ya perempuan yang seperti inilah jahat ke lakinya. Nah jangan lagi ibu-ibu yang laki-laki jahat kepada laki, tidak boleh. Saya ambil satu contoh bapak dan saudara-saudara.
Pada suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Siti Aisyah istrinya, "Ya Aisyah, buatkan aku air kopi." Begitu mendengar perintah Rasul, dia buru-buru ke belakang. Dia ambil kopi, dibuatinya garam, air panas masukkan, dimasuk ke dalam piring, diberikan kepada Rasul. "Ya Habibi, hai kekasihku, ini air, minum." Rasulullah minum. Setelah minum, airnya tidak manis, masin rasanya. Tapi dahsyat, bagaimana sih Pak Rasul yang berminum? Bagaimana kira-kira? Rasul tidak marah, dipanggil. "Wahai Fatimah, sudah sekian puluh tahun kita berumah tangga, belum pernah kita merasakan segelas berdua minum. Alangkah bahagianya kalau kita minum segelas berdua." Mendengar ini Fatimah lekas ambil air minum, terasa masin. Begitu merasa masin, dia mencium kaki Rasulullah, minta ampun, minta maaf, saya tidak sengaja ya Rasul. Kesalahan apa yang saya buat ini? Kau hukumlah saya. Saya tidak sengaja. Rasulullah tidak memukul, tidak apa, cuma diberi lain kali ingat. Kalau bapak satu yang laki itu begini, jangan sembarang aja. Yang nasihat yang begini sampai mati ingat tiba-tiba. Tapi kalau dia marah, dia pukul, besok dibuat lagi itu. Jadi ibu-ibu juga kalau terjadi hal seperti ini, kita hormati laki-laki itu jangan ditakuti. Jangan ditakuti, tetapi dihargai, dihormati. Ini kalau makan laki-laki nanti balik dari pasar bawa ayam ya dimasak. Kita makan ayam semua, kita makan tulang-tulang tinggal ke laki. Nah, itu tidak baik. Tunggu laki makan bersama-sama. Ini hormatilah laki, disayang, ini dihargai. Yang ke selanjutnya, wa amal mu'allaqatu bisidiha fa innaha kana tuzi firasy zawjiha. Seorang perempuan yang digantung teteknya jadi gantung. Begitu, apa hukuman orang yang ini? Apa pekerjaannya ya Rasulullah? Fa innaha kanat tu'zi firasy zawjiha. Perempuan ini adalah mengotori tempat tidur suaminya. Kebetulan lakinya tak ada, dipanggil laki-laki lain, berselingkuhlah dia. Perempuan-perempuan sekarang ini banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang menduakan lakinya. Kalau laki-laki dua istrinya wajar. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Boleh kau laki-laki punya istri 1, 2, 3 dan 4. Kalau laki-laki punya istri 2 wajar. Tapi kalau perempuan punya laki 2 kurang ajar. Nah, kalau ada perempuan yang 2 lakinya kurang ajar, Pak. Gitu. Tapi kalau laki-laki punya istri 2 wajar. Biasa-biasa aja. Kalau di Saudi Arabia itu bapak-bapak dan ibu-ibu memang dianjurkan lakinya tuh kalau mau bilang istri silakan carilah istri. Ikhlas dia bapak-bapak dan saudara-saudara. Tidak seperti kita sendiri. Kalau begini pula laki, dia laki pula ada di pinggiran. Ini orang yang seperti inilah nanti bapak-bapak yang disakiti, yaitu dengan apa? Bisiditi. Bisa innaha kanat tu'zi firasyiha. Itu digantung teteknya karena dia menyakiti perasaan suaminya. Tempat tidurnya orang lain meniduri. Nah, inilah bapak-bapak kebanyakan. Kadang-kadang dia tahulah bahwa perbuatan seperti ini berdosa, tidak boleh. Tapi kadang-kadang bagaimanalah pengaruh, apalagi sekarang ini pengaruh ekonomi. Kadang susah kita bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak yang susah ini. Kalau sekarang ini semua barang harga meningkat, dengan penghasilan kita jauh dari bawah, tak dapat makan yang enak-enak. Sedangkan bapak-bapak dan saudara kita punya keinginan, lalu laki dituntut bagaimana cara mencari duitnya dengan dipaksakan bapak-bapak dan saudara-saudara. Yang hal-hal seperti inilah kita mungkin diuji oleh Allah. Kalau diuji oleh Allah dengan kemiskinan, bapak-bapak ibu jangan khawatirlah. Orang yang miskin itu pada umum digantikan oleh Allah dengan balasan yang setimpal nanti di akhirat. Di saat Rasulullah masuk ke dalam neraka, bapak-bapak dan ibu-ibu melihat azab yang diberikan Allah kepada perempuan.
Di saat Rasulullah masuk ke dalam surga, Rasulullah melihat di dalam surga itu Pak orang miskin-miskin aja, bukan orang kaya. Kenapa maka orang miskin yang banyak di dalam surga itu tidak orang kaya? Karena orang miskin ini Pak tidak ada hutangnya. Kalau mau hutang mau juga orang miskin itu hutang. Orang tidak percaya Pak, tidak percaya orang karena susah miskin. Tapi kalau orang kaya ini banyak harta kekayaannya, banyak pula hutangnya. Kadang-kadang uang sudah banyak Pak, di tabungan berapa banyak buku tabungan, masih juga korupsi Pak, masih juga korupsi triliunan korupsi. Untuk apa duit banyak-banyak? Mau apa gunanya duit banyak? Kalau yang duit banyak bagusnya diwakafkan masjid, ke sekolah, ke pondok pesantren, kemana kita wakafkan, bantu anak yatim, bantu janda-janda yang miskin, bantu. Ini kadang-kadang ditumpuk-tumpuk ditabung, mati tinggal Pak. Rugi juga gitu jadinya. Harta banyak, tapi harta orang. Nah inilah Bapak-bapak dan saudara-saudara. Di dalam Quran surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari kelak kata Allah, aku panggil menghadap. Panggil menghadap kepada Allah. Mulut ini terkunci rapat, dilakban mulut, tak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, berbicara kepada aku kata Allah dua tangan ini. Wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi dua kaki. Betul kata tangan. Saya pada hari Jumat subuh ini saya ada di Masjid Al-Huda mendengarkan ceramah agama. Subuh ini saya ada di masjid mendengarkan ceramah agama. Tangan yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi dua kaki. Betul kaki saya yang bawa Honda. Ini kaki yang menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kau kerjakan. Tidak bisa mengkorupsi lagi Pak. Kalau di dunia ini bisa. Walaupun bagaimana kebohongan kita, kalau ada yang besar-besar yang membantu kita, selamat kita Bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi kalau di akhirat tak bisa Pak. Wahwa ahkamul hakim. Hakim itu paling adil Allah itu nanti Pak. Tidak ada lagi keadilan yang sama dengan keadilan Allah. Jadi oleh karena itulah kita berbuatlah kebaikan dan kita jauhilah perbuatan yang jahat ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ada lagi sekarang ini orang yang perempuan Pak, yang janda, katanya janda, ditinggalkan lakinya sekian tahun pergi merantau cari rezeki. Dia pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, pergi ke Thailand, kemana-mana dia pergi mencari rezeki. Dihubungi dengan HP tak nyambung lagi Pak. Pergi sudah sekian tahun, udah tidak ada hak berita. Di bel tidak masuk, tak sampai. Dalam mimpi pun tak jumpa. Karena istri sudah ditinggalkan oleh suaminya sekian tahun. Lah, karena beliau aja lagi kan. Ada laki-laki lain yang mengganti pulang. Kata anak laki nang hanyar, awan aku aja. Lakimu tuh mati udah, kada ada berita lagi. Aku yakin mati. Nikah jawan aku. Nih. Karena permintaan suami, apalagi yang mendatangi ini adalah orang banyak duit. Akunnya, ayo anakku aja, barang aja lah anakku nikah. Nah, nikah. Namanya nikah kawin siri. Kawin siri tidak boleh kuat, tidak boleh kuat. Siri pinggiran aja. Siri itu artinya sir, Pak. Sir itu sembunyi. Kalau kita sembahyang itu, yang diam aja itu cuma sir tersembunyi. Kalau main maghrib 2 rakaat itu jihar. Yang rakaat yang ketiga itu sir, itu sembunyi. Tak dengar orang. Itu nikah siri, kasir sembunyi. Nikah dia. Malam ini nanti adalah malam resmi acara persandingan antara laki-laki dengan perempuan ini. Setelah perempuan ini disandingkan di pelaminan pada malam ini, lakinya pulang, Pak. Jadi kata anak laki, siapa pengantin di rumahku nih? Aja orang binimu nikah pulang. Aja anak laki, aku kan disuruh ceraikan belum? Timbul masalah. Kata nah ini aku udah bayar, aku bayar jujuran sudah. Nah kata satu, aku kan udah menceraikan biniku nih, ya Pak. Nah, timbul masalah.
Kalau memang dia memang betul-betul ingin nikah dengan orang lain, aporkan ke pengadilan agama. Lari ke sana, lari dia. Dudukkan permasalahannya. Kalau memang terjadi hal-hal, nanti pengadilan agama yang beri hukuman, menjelaskan. Ini kadang pinggir-pinggir aja, sir aja, sembunyi-sembunyi aja. Balik lakinya, siapa yang jadi lakinya nanti? Yang ini mengatakan aku belum menceraikan. Yang ini mengatakan aku lebih jujuran. Bertengkar dia. Nah ini kena gara-gara siapa? Jadi karena kita belum bentuk Bapak saudara saya, perlu kalau memang ada janda-janda anak nikah lagi, lakinya kadede lagi, bulik-bulik, laporkanlah ke pengadilan agama Pak. Laporkanlah, pengadilan nanti memberi petunjuk. Kalau terjadi hal-hal yang di belakang, nanti pengadilan yang bertanggung jawab, kita berikan ke pengadilan. Nah selesai urusannya Pak. Tapi kalau kan orang pinggiran kita nikahkan, aku udah tahu aja, kau udah tahu nikahkan. Tuh sebab aku udah tahu lagi. Nah, selesai kan? Aku lepas. Nggak ribut dia lagi. Wa ammal lati sudda rijlaha ila sediyaha. Adapun orang-orang yang menggantungkan yaitu teteknya pada tangannya ila nasiataha, kepada ubun-ubunnya, waqad sulita, digigit dia, alaihal hayatu wal aqabu, digigit oleh ular dan kalajengking, apa? Fa innaha la tasilu minal janabati wal haid wa tastahzi'u bisalah. Apa sebab perempuan ini yang sampai demikian, yaitu digantung teteknya, digantung, kemudian datanglah ular dan kalajengking menggigitnya. Ularnya berbisa Pak, bukan sama dengan ular-ular di dunia ini, berbisa, menggigit perempuan ini, digantung teteknya. Apa sebab? Fa innaha, sesungguhnya perempuan ini la tasilu minal janabah, dak mandi juno, malam tadi campur. Pergi ke pasar kita aja, kawan kita ke pasar belanja, ayo ha, aku nak mandi dulu. Kata nak kawan kada payah bulik kena aja. Bujur juga Pak, malu pulang basah-basah kepala ke pasar. Ini orang seperti diazab oleh Allah nanti. Mandi dulu lah, mandi dulu. Wajib itu mandi itu, bukan ke pasar wajib, mandi itu yang wajib. Meratakan air ke sekalian badan itu wajib itu. Ini banyak kadang-kadang pengantin baru Pak, karena baru-baru pagi itu malu dia, kelihatan oleh orang banyak. Dia pagi-pagi gisir rambut, ya, pakai baju tidak bertelekung, tidak apa, tidak berjilbab, rambut panjang, lihatlah rambutnya tidak basah Pak, berarti tidak apa-apa dia, bahwa dia ada campur tadi itu. Nah inilah bapak-bapak dan saudara-saudara, orang yang seperti inilah nanti digantung teteknya, digigit oleh ular dan kalajengking. Kemudian wa ammal lati ala suratil kalbi wan nari tadkhulu min fiha. Ada orang-orang yang serupa, dirupakan Allah rupanya rupa anjing, babi. Wan naru tadkhulu min fiha, yaitu api masuk di mulutnya. Wa takhruju min dumuriha, dan keluar di buritnya nih, di duburnya. Fa innaha kanat hasyatin, yaitu adalah perempuan selalu dengki. Yaitu dengki, bapak-bapak iri hati. Jadi perempuan-perempuan yang seperti ini bapak-bapak, jangan kita merasa dengki, jangan kita merasa heran dengan hak orang lain Pak. Kita hitung aja, kita hitung pemberian Allah kepada kita, kita syukuri aja lah apa yang ada. Jangan pula kita dengki. Kadang-kadang orang lain beli Honda, orang lain beli mobil, kita yang punya rumah lain Pak, yang amuk dengan laki, ngamuk-ngamuk. Sebenarnya kita syukuri aja lah dia punya, mudah-mudahan kita punya juga nanti. Kalau tidak ada nanti berdoa aja kepada Allah. Insya Allah Bapak, kalau Bapak meninggal, Ibu meninggal, Allah berikan nanti di surga. Wa huwa asdaqul qailin. Allah itu tepat dengan janjinya, tidak pernah Allah itu bohong. Tidak di dunia diberikan Allah, di akhirat nanti Allah berikan apa yang kau inginkan. Yang kau ingin dunia dulu sekarang sudah kuberikan. Wa takhruju min duburiha fa innaha kanat hasadatan, adalah karena ia dengki. Ya bunayyahul wailu li amratin tu'si zaujaha. Wahai anak-anakku yang perempuan, kalau kamu nanti punya suami, baik-baiklah kamu dengan suamimu.
Hormatilah bapak-bapak suamimu. Jangan sampai kita istilahnya melihat kekayaan kesugihan orang lain, kita pula bercerai dengan laki kita diazab oleh Allah. Syukur aja apa yang ada. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit bapak-bapak itu bersyukurlah kita kepada Allah. Allahumma inni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang halal lagi baik, walaupun sedikit tidak masalah, tapi yang halal lagi baik, itulah kita mohonkan. Kita mohon kepada Allah rezeki kita yang halal lagi baik, bukan banyak Pak. Ini kadang-kadang mau banyak aja walaupun haram. Sekarang ini orang banyak prinsip H3 cari rezeki Pak. H3 halal haram hantam aja. Ini H3 tidak tahu lagi dia hukum, yang penting dia punya. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu apa yang sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri pribadi saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumidz zalimin. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.